Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya bosku, ada video terbaru dari Ibu Irma Caniago nih. Beliau menghimbau kepada para ternak Mulyono. Tapi sebenarnya bukan khusus pada ternak Mulyono sih. Karena ini berkaitan dengan program presiden dan juga wakil presiden tentang makan siang gratis, makan bergizi gratis. Nah, di sini muncul pertanyaan nih, karena kan biayanya itu adalah 10.000 per orang, kira-kira dapat apa saja? Nah, kemudian ada parodi lucu dari majikannya Ibu Irma Caniago, yakni Pak Samsul, dan juga para ternaknya. Seperti apa videonya? Mari kita simak. Bapak Ibu jangan dorong-dorongan. Agak lain, Jangan dorong-dorongan. jangan dorong-dorongan. Dorong-dorongan. Makasih. Jangan dorong-dorongan. Bapak Parodi. Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih Kucing. untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Matanya tuh. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Mirip Presiden ya matanya. Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Iya. Apa weh? Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil. Akmil Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam Indonesia, warahmatullahi wabarakatuh. bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Iya Suryani Bu. Bicara. Kali ini kita akan bicara terkait dengan makan bergizi gratis. Perlu disampaikan, saya sampaikan kepada pemirsa seluruh rakyat Indonesia bahwa makan bergizi gratis ini bukan makan kenyang, tetapi makan bergizi. Ya, jadi bukan makan kenyang ya. Jadi 10.000 itu nilai dari makanannya. Tidak termasuk infrastrukturnya dan tenaga kerjanya tidak termasuk. Jadi hanya nilai makanan 10.000. Tetapi untuk di daerah yang tentunya living cost-nya atau biaya hidupnya tinggi, tentu akan ada diskresi dari pemerintah, saya yakin itu. Makan siang gratis ini adalah makan siang cukup untuk bisa menambah, mengembangkan otak anak-anak bangsa ya dengan gizi yang cukup. Jadi bukan kenyang, ya bukan harus kenyang ya. Seperti biasanya kita makan nasinya banyak, lauknya sedikit, bukan yang seperti itu. Tapi makan bergizi gratis itu adalah makan cukup yang punya nilai gizi yang bisa menambah kesehatan anak-anak bangsa dan mengembangkan otaknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya program ini tidak sebagaimana yang dipikirkan oleh banyak oknum-oknum bahwa akan ya booming sebentar kemudian hilang. Insya Allah program ini menjadi program Pak Prabowo presiden kita 5 tahun ke depan. Untuk itu memang supportingnya harus ya betul-betul dijalankan sebagaimana perintah undang-undangnya, perintah regulasinya. Kami dari Komisi 9 tentu harus ya bertanggung jawab terhadap anggaran biayanya. Kemudian bagaimana regulasinya.
Kemudian yang terakhir, bagaimana kontrolnya? Nah, di kontrol inilah yang memang menjadi sensitif. Banyak keluhan, ada penipuan di sana-sini terkait dengan vendor-vendor, ada juga yang katanya makanannya tidak bervariasi, rasanya kurang enak. Nah, saya sampaikan kepada BGN, Badan Gizi Nasional, bahwa makan sehat itu tidak harus seperti makanan rumah sakit yang tidak ada rasa. Harus tetap ada rasa. Kenapa? Karena ini dimakan oleh anak-anak bangsa. Anak-anak biasanya tertarik dengan makanan yang enak, yang ada rasa. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Badan Gizi Nasional terkait dengan kualitas makanan betul-betul harus dijaga. Distribusinya juga harus dijaga. Jangan sampai ada makanan basi sebagaimana yang pernah terjadi di NTT. Nah, itu harus menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional. Untuk itu, makanya kita semua harus support. Kenapa? Karena dalam program ini ada 2 efek besar. Yang pertama adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup bagi anak-anak bangsa yang akan bisa bekerja di program ini, di dapur umumnya. Bayangkan satu dapur umum bisa merekrut 50 orang pekerja. Kemudian yang kedua, bagaimana program ini menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Kenapa? Karena semua bahan-bahan makanannya diambil dari semua pedagang-pedagang di daerah. Dan di situ ekonomi kita pasti akan tumbuh. Tetapi memang perlu juga harus dijaga bagaimana clearness-nya, bagaimana good governance-nya. Jangan sampai kemudian terjadi korupsi berjemaah lagi di program ini. Ingat, ini adalah program unggulan bagi anak bangsa, bagi masyarakat untuk bisa menikmati makanan gratis yang bergizi, yang bernilai gizi baik untuk bisa menumbuhkan perkembangan otak anak bangsa kita. Untuk itu perlu ada banyak pihak yang harus sama-sama ikut mendukung program ini. Tidak hanya dengan melakukan supporting, tetapi juga melakukan pengawasan. Itu yang harus dilakukan agar program ini dapat berjalan dan dinikmati masyarakat, tidak menjadi mubazir, menjadi maslahat, dan bisa membangun pertumbuhan ekonomi kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada masyarakat, jika ada penipuan-penipuan yang dilakukan terkait dengan program ini, silahkan laporkan kepada saya, kepada kami di Komisi 9, agar kami bisa menyampaikan ini kepada pemerintah melalui Badan Gizi Nasional. Kalau ada yang menawar-nawarkan sesuatu ya terkait dengan dapur umum dan lain sebagainya, cek and recheck dulu yang jelas. Ya, jangan tertipu oleh oknum-oknum yang ingin merusak program ini. Untuk itu kepada kita semua, yuk sama-sama kita dukung program ini, awasi pelaksanaannya, jangan takut untuk melapor agar program ini menjadi bermaslahat bagi seluruh anak-anak bangsa. Salam keindonesiaan untuk kita semua. Salam. Nah, gimana nih tanggapan kalian teman-teman terkait program makan gizi gratis nih? Karena kemarin ada yang sempat viral, ada seorang anak siswa yang kemudian tidak ingin memakan pemberian dari pemerintah itu karena dianggap tidak sesuai dengan selera. Nah, terus gimana ya kira-kira solusinya persoalan itu? Karena kita tahu memang yang namanya rasa, selera itu beda-beda. Apakah mestinya pemerintah itu ya disuruh para gurunya untuk mendata dulu kan, disuruh memilih. Siswa ini pilih makanan yang mana nih? Pakai ini. Yang jelas nominalnya tetap di 10.000, tidak boleh di atasnya. Nah, itu mungkin akan lebih baik. Ya kan bisa didata lewat sekolah. Gurunya bisa bertanya kepada para siswanya. Oke, bosku, tanggapan kalian gimana nih? Silahkan komentari. Oke, bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.